Perundungan. Satu kata tapi bebannya berat sekali. Penuh air mata, ketakutan, dan mimpi yang hancur. Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan yang disengaja untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mengendalikan orang lain. Kita seringkali mendengar kasus-kasus perundungan di media sosial yang bahkan menyebabkan korban kematian. Perundungan bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Bisa dalam fisik seperti dorongan, pukulan, dan tendangan. Perundungan verbal dengan ejekan dan hinaan yang kejam bisa sangat menyakitkan. Perundungan cyber menggunakan internet untuk menyebarkan kebencian dan mempermalukan orang lain. Ada juga yang merusak hubungan dan status sosial seseorang. Setiap bentuk perundungan meninggalkan jejak kerusakan. Sudah saatnya kita menghentikan semua ini dan menciptakan dunia di mana setiap anak merasa aman, dihargai, dan dihormati. Setiap hari aku masuk sekolah dengan perut mulas, kata Sarah, mantan korban perundungan cyber yang tak henti-hentinya. Gangguan online terus-menerus membuatku merasa seperti tenggelam dalam lautan hal negatif. Kisah Sarah bukan satu-satunya. Banyak anak-anak dan remaja menderita dalam diam, menanggung beban berat perundungan. Siswa lain, David, menceritakan siksaan fisik yang dialaminya. Mereka sering menjegal saya di lorong, mendorong saya ke loker, dan memanggil saya dengan nama-nama yang buruk, katanya. Suaranya gemetar saat mengingat hal itu. Saya merasa saya tidak berdaya dan sendirian. Kisah-kisah ini menggambarkan dampak buruk dari perundungan. Ini adalah pengingat bahwa perundungan bukanlah hal sepele, tetapi masalah serius dengan konsekuensi yang menghancurkan. Kita harus mendengarkan suara-suara ini dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan suportif bagi semua anak. Efek perundungan bisa sangat merusak, meninggalkan luka emosional yang mendalam yang bisa bertahan seumur hidup. Korban sering mengalami kecemasan, depresi, rendah diri, dan bahkan gangguan stres pasca trauma. Ketakutan dan intimidasi yang terus-menerus dapat mengikis rasa harga diri mereka. Konsekuensi fisik dari perundungan bisa sama parahnya, termasuk cedera, gangguan tidur, dan sistem kekebalan tubuh yang melemah. Secara akademis, perundungan dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, nilai buruk, dan bahkan korban sampai ada yang menghindari sekolah. Lingkungan buruk yang diciptakan oleh perundungan dapat merampas kesempatan anak-anak untuk belajar dan tumbuh. Luka emosional akibat perundungan dapat bertahan lama setelah kejadiannya berhenti. Efek jangka panjang dari perundungan dapat berdampak besar pada kesejahteraan dan kesuksesan mereka di masa depan. Perundungan tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, bahkan bisa meracuni seluruh lingkungan sekolah, menciptakan iklim ketakutan dan kecemasan, di mana siswa terus-menerus tegang. Ketakutan yang meluas ini dapat mengganggu pembelajaran dan menghambat kemajuan akademis semua orang. Ketika perundungan dibiarkan, dapat menyebabkan penurunan moral sekolah dan penurunan keterlibatan siswa. Siswa mungkin menjadi menarik diri, enggan berpartisipasi di kelas, dan takut mengekspresikan diri. Perundungan juga dapat menumbuhkan budaya tidak hormat dan intoleransi. Lingkungan sekolah terus menjadi tempat yang aman bagi siswa, tempat di mana mereka dapat belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensi penuh mereka. Tetapi ketika perundungan dibiarkan, sekolah dapat berubah menjadi wilayah yang tidak bersahabat.
meluas jauh melampaui dinding sekolah, mencapai jalinan kehidupan bermasyarakat, dan berkontribusi pada budaya kekerasan dan agresi, menormalkan perilaku berbahaya. Perundungan dapat menyebabkan peningkatan tingkat kenakalan dan kejahatan. Penelitian telah menunjukkan hubungan antara perilaku perundungan di masa kanak-kanak dan aktivitas kriminal di masa dewasa. Lebih lanjut, perundungan dapat berkontribusi pada perpecahan dan ketidaksetaraan sosial. Ini dapat menargetkan individu berdasarkan ras, agama, karakteristik lainnya yang memperkuat prasangka. Dengan mengatasi perundungan dari akarnya, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan damai bagi semua. Siswa memiliki peran penting dalam memutus siklus perundungan. Intervensi orang sekitar adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menghentikan perundungan. Ketika siswa menyaksikan perundungan, mereka dapat memilih untuk melakukan intervensi dengan berbicara, menawarkan dukungan kepada korban, atau melaporkan kejadian tersebut kepada orang dewasa yang terpercaya. Siswa dapat menciptakan iklim sekolah yang positif dengan mempromosikan inklusivitas dan rasa hormat. Dengan memperlakukan semua orang dengan kebaikan dan empati, mereka dapat membantu menumbuhkan budaya di mana perundungan tidak ditoleransi. Siswa juga dapat memperdayakan diri mereka sendiri dengan mempelajari keterampilan asertif atau kemampuan untuk menyampaikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain. Namun, dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain tanpa bermaksud menyerang. Pengetahuan adalah kekuatan, dan dengan membekali diri mereka dengan informasi, siswa dapat menjadi agen perubahan di sekolah dan di komunitas mereka. Guru dan sekolah memiliki tanggung jawab mendasar untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif bagi semua siswa. Ini termasuk menerapkan kebijakan dan prosedur anti perundungan, menyediakan pelatihan untuk staf dan siswa, dan menciptakan budaya hormat dan toleransi. Guru dapat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan mengintervensi situasi perundungan. Dengan waspada dan jeli, mereka dapat mendeteksi tanda-tanda awal perundungan dan mengambil tindakan yang tepat. Sekolah dapat menerapkan program anti perundungan komprehensif yang membahas akar penyebab perundungan dan mempromosikan interaksi sosial yang positif. Lebih lanjut, sekolah dapat membuat sistem pelaporan yang memungkinkan siswa, orang tua, dan staf untuk melaporkan insiden perundungan secara anonim dan rahasia. Sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses sangat penting untuk menciptakan budaya akuntabilitas. Orang tua memainkan peran penting dalam mencegah dan menangani perundungan. Dengan menciptakan lingkungan rumah yang suportif dan terbuka, orang tua dapat mendorong anak-anak untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan mencari bantuan saat dibutuhkan. Komunikasi terbuka sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan memastikan bahwa anak-anak merasa nyaman saat curhat kepada orang tua mereka. Orang tua juga dapat mendidik diri mereka sendiri tentang perundungan dan dampaknya. Dengan memahami berbagai bentuk perundungan dan tanda-tanda peringatannya, mereka dapat lebih siap untuk mendukung anak-anak. Orang tua juga dapat bekerja sama dengan sekolah untuk mengatasi perundungan. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah sangat penting untuk memerangi perundungan secara efektif. Menangani perundungan membutuhkan upaya seluruh masyarakat, mulai dari sekolah, orang tua, organisasi masyarakat, dan lembaga penegak hukum harus bekerja sama untuk menciptakan respon yang terkoordinasi. Dengan berbagai sumber daya, keahlian, dan informasi, masyarakat menciptakan jaringan anti perundungan yang komprehensif.
Organisasi masyarakat dapat memainkan peran penting dalam menyediakan dukungan dan sumber daya bagi korban perundungan. Mereka dapat menawarkan layanan konseling, kelompok dukungan, dan program pendidikan. Lembaga penegak hukum dapat berperan dalam menangani perundungan siber dan bentuk perundungan lainnya yang melibatkan aktivitas kriminal. Dengan bekerja sama, masyarakat dapat menciptakan jaringan dukungan yang melindungi anak-anak dari perundungan. Salah satu langkah terpenting dalam memerangi perundungan adalah memperdayakan korban untuk berbicara dan mencari bantuan. Anak-anak yang dibully sering merasa malu, takut, dan sendirian. Mereka mungkin takut untuk memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi pada mereka karena takut akan pembalasan atau ketidakpercayaan. Sangat penting bagi orang dewasa untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif, di mana anak-anak merasa nyaman untuk maju. Guru, orang tua, konselor, dan orang dewasa terpercaya lainnya dapat memainkan peran penting dalam mendengarkan kekhawatiran anak-anak, memvalidasi pengalaman mereka, dan menawarkan dukungan dan bimbingan. Anak-anak perlu tahu bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa ada orang yang peduli pada mereka dan ingin membantu. Dengan memberdayakan anak-anak untuk mencari bantuan, kita dapat memecah keheningan seputar perundungan dan memulai proses penyembuhan. Perundungan bukanlah masalah yang tidak dapat diatasi. Ini adalah masalah yang dapat dipecahkan, tetapi butuh upaya kolektif. Kita semua harus bertanggung jawab untuk menciptakan dunia di mana setiap anak merasa aman, dihargai, dan dihormati. Ini adalah ajakan untuk bertindak. Ajakan bagi kita masing-masing untuk melakukan bagian kita dalam mencegah dan menghentikan perundungan. Kita dapat mulai dengan mendidik diri kita sendiri dan orang lain tentang perundungan dan dampaknya. Kita dapat menantang perilaku perundungan ketika kita melihatnya dan mendukung mereka yang dibully. Tetapi masalahnya sekarang, kita juga perlu untuk introspeksi diri. Apakah kita selama ini secara tidak sadar sudah menjadi bagian dari masalah perundungan ini? Maka kita perlu untuk mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai ujian diri. Apakah kamu menyimpan dendam terhadap orang lain? Apakah kamu bergosip meskipun apa yang kamu katakan mungkin benar? Apakah kamu mengucilkan, menjauhkan, atau menghukum orang lain karena sesuatu yang telah mereka lakukan? Apakah kamu diam-diam iri kepada orang lain? Dan apakah kamu ingin menyakiti orang lain? Jika kamu menjawab ya untuk salah satu pertanyaan ini, mungkin kamu perlu menerapkan satu kata ini. Berhenti. Ada cukup banyak kepedihan dan kesedihan dalam hidup ini. Tanpa kita menambahnya dengan keras kepala, kebencian, dan dendam kita sendiri. Jadilah teman, bukan penindas. Mari kita menolak segala bentuk kekerasan di sekolah dan berdiri bersama melawan perundungan. Gua Savannah, sampai ketemu lagi di Easy Talk berikutnya.